Fitri Misanda. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis kegagalan Piala Dunia U20 di Indonesia dan Israel sebuah negara atau bukan. Yang pertama saya akan membahas tentang kegagalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 mendatangkan kekecewaan bagi sebagian masyarakat. Argentina telah resmi ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menggantikan Indonesia setelah statusnya dicabut pada 29 Maret 2023. Sebelumnya, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 sejak Desember 2019 lalu dalam rapat Dewan FIFA di Shanghai. Cina mengalahkan kandidat lain seperti Peru dan Brazil. Piala Dunia U20 ini sejatinya digelar pada 2021 lalu, tapi akhirnya dibatalkan karena pandemi COVID-19. Selanjutnya ditentukan jadwal pertandingan baru pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Dibatalkannya Indonesia sebagai status tuan rumah oleh FIFA tak lepas dari penolakan sejumlah pihak di Indonesia atas rencana kedatangan timnas Israel U20 sebagai salah satu peserta putaran final Piala Dunia U20. Sebelumnya, 6 daerah akan menjadi tuan rumah gelar Piala Dunia U20 di Indonesia, termasuk Jakarta, Solo, dan Bali. Keenam kepala daerah yang mewakili telah sepakat dengan menandatangani Host City Agreement, akan tetapi belakangan mendekati penyelenggaraan Piala Dunia U20, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah menyatakan penolakan terhadap kedatangan timnas Israel itu. Buntut dari penolakan tersebut, FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia dan timnas Garuda Muda gagal tampil. Padahal pemerintah Indonesia sudah mengelontarkan ratusan miliar rupiah guna dalam mempersiapkan gelaran akbar tersebut. Indonesia gagal menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia U20 setelah gelombang penolakan kandidat timnas Israel U20 menguat. Penolakan datang termasuk juga dari sejumlah kelompok, kepala daerah hingga partai politik yang notabene bagian dari kualitas pemerintah Joko Widodo. Presiden Joko Widodo padahal sudah tegas meminta olahraga tak dikaitkan dengan politik karena FIFA memiliki aturan sendiri atas negara-negara yang berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia U20. Dia pun mengutus Ketua Umum PSSI untuk melobi langsung FIFA melalui presidennya. Namun, hal buruk tetap didapat. FIFA memutuskan membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah karena perkembangan situasi terkini. Jokowi akhirnya menyatakan kekecewaan dan kesedihannya atas keputusan FIFA membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ia ingin membentuk kegagalan ini menjadi pembelajaran penting untuk sepak bola Indonesia pada masa yang akan datang. Nah, topik yang kedua ini adalah Israel sebuah negara atau bukan. Israel adalah sebuah negara di wilayah Timur Tengah yang terletak di dekat garis pantai timur Laut Mediterania. Negara ini telah terlibat konflik berkepanjangan dengan Palestina. Sejak Perang 1967, Israel menduduki banyak wilayah Palestina. Hingga saat ini, Palestina hanya memiliki kontrol wilayah yang lebih kecil di tepi barat dan jalur Gaza. Meskipun Israel tergabung dalam PBB, Israel pada Desember 2020 hanya diakui oleh 165 dari 193 negara anggota PBB. Sebagaimana anggota PBB yang menolak adalah negara-negara mayoritas Muslim. Penolakan pengakuan ini merupakan tindak solidaritas politik dengan Palestina, yang kedaulatannya diakui oleh sekitar 139 anggota PBB termasuk Indonesia. Inilah 9 negara yang mengakui Israel sebagai negara. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengakui negara Israel. Presiden Harry Truman mengakuinya sebagai otoritas de facto negara Yahudi baru pada 15 Mei 1948. Sampai saat ini Amerika Serikat menjadi sekutu utama Israel. Yang kedua adalah Inggris. Inggris menjadi salah satu negara di benua Eropa yang mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Negara ini pula yang turut andil dalam pendirian negara Yahudi tersebut. Yang ketiga adalah Jerman. Hubungan Israel kini sangat erat dengan Jerman. Meskipun di masa lalu rezim Azim Jerman merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian etnis Yahudi di Eropa yang dikenal dengan sebutan Holocaust. Sekarang Jerman tak hanya mengakui Israel sebagai negara berdaulat, tetapi juga menjadi kerjasama
di bidang pendidikan, ekonomi, hingga militer. Yang keempat adalah Mesir. Negara ini telah menandatangani perjanjian dengan negara Israel pada tahun 1979 dan secara resmi mengakuinya sebagai negara berdaulat. Meskipun termasuk dalam suatu negara Liga Arab di mana para anggotanya jarang memberikan dukungan untuk Israel. Yang kelima adalah Yordania. Yordania juga bagian dari Liga Arab tapi mengakui negara Israel pada tahun 1994. Meskipun demikian, kedua negara kerap bersinggungan terutama terkait konflik di sekitar Masjid Al-Aqsa. 6. Yaitu Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab termasuk negara baru yang mengakui Israel sebagai negara berdaulat. Negara Teluk yang kaya ini sepakat memonomalisi hubungan dengan Israel dengan menekan kesepakatan Abraham yang dimediatori pemerintah Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump. Nah, yang ketujuh adalah Bahrain. Sama seperti Uni Emirat Arab, Bahrain juga memberikan pengakuan kepada Israel sebagai negara yang berdaulat. Negara ini bagian dari penandatanganan kesepakatan Abraham. Yang ke-8 adalah Mauritania. Negara ini pada akhirnya memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1999 yang artinya mengakui rezim Zionis Israel sebagai negara berdaulat. Yang ke-9 adalah Jepang. Hubungan Israel dan Jepang dimulai pada 15 Mei 1952 ketika Jepang mengakui Israel dalam sebuah legasi Israel dibuka di Tokyo pada 1955. Sebuah legasi Jepang dengan seorang menteri berkuasa penuh dibuka di Tel Aviv pada 1963. Hubungan tersebut ditingkatkan pada tingkat kedutaan besar dan masih pada tingkat tersebut sejak itu. Nah, dari sekitar 195 negara yang terdaftar sebagai negara anggota PBB, sebanyak 165 negara mengakui keberadaan negara Israel. Di sisi lain, 28 negara yang masih tak mengakui Israel sebagai negara. Banyaknya negara yang tak mengakui Israel. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik antara Israel dengan Palestina serta Israel dengan negara-negara Arab lainnya yang masih berlangsung hingga saat ini. Nah, itu saja penjelasan